Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Alawiyah dari Biologi FMIPA Universitas Sriwijaya, peserta Latsar Angkatan 6. Presiden kita Joko Widodo meluncurkan core values nilai-nilai ASN berakhlak yang bertujuan untuk mempercepat transformasi ASN. Saya sebagai peserta Latsar CPNS mencontoh salah satu role model yakni DRG Ulfa Yasmin. DRG Ulfa Yasmin merupakan salah satu dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Ulfa Yasmin telah memberikan contoh-contoh dalam memenuhi core value nilai-nilai ASN berakhlak. Mari kita simak wawancara dengan narasumber role model yaitu DRG Ulfa Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada DRG Ulfa Yasmin, SPKGA, yang bersedia menjadi narasumber sebagai role model dalam menerapkan ASN berakhlak. Menurut Ibu Yasmin, apa yang membuat Ibu dapat melaksanakan amanah sebagai dosen dengan core value ASN berakhlak ini? Agar kami, terutama saya, sebagai ASN baru dapat mencontoh Ibu. Ya, baik. Terima kasih Kamila atas kesempatannya juga ya. Menjadikan saya sebagai salah satu role modelnya Kamila itu sangat membanggakan menurut saya ya. Jadi kenapa saya bisa menjadi ASN mungkin udah berkisar berapa tahun ya. Saya itu jadi ASN itu sudah sekitar 13 tahun dari 2009 ya. Jadi memang alhamdulillah dapat menjalankan amanah sebagai seorang ASN, terutama menjadi seorang dosen itu juga mempunyai beban yang sangat berat bagi kita. Tapi ya namanya kita sebagai seorang manusia tetap harus menjalankan tugas atau amanah ya. Jadi selain kita memang harus tetap menjalankan tugas kita, artinya kita harus menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada kita sebagai seorang ASN dan sebagai dosen. Tidak cukup hanya di situ saja, kita juga harus tetap mengembangkan kompetensi yang kita punya, tidak berhenti, tetap berusaha untuk meningkatkan kinerja kita sebagai seorang dosen ya, untuk menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada kita gitu, terutama sebagai dosen tadi. Nah, kemudian juga kita namanya sebagai seorang dosen juga tetap harus belajar ya. Jadi proses pembelajaran itu tidak berhenti di situ saja, tidak berhenti sampai kita S2, tidak berhenti sampai kita misalnya nanti S3 atau menjadi seorang spesialis. Tetap harus belajar seumur hidup, sepanjang masa gitu, karena kita yang bertugas sebagai seorang pengajar. Jadi proses pembelajaran itu tidak akan pernah berhenti gitu. Kita harus tetap belajar seumur hidup atau sepanjang masa ya, mengikuti perkembangan ilmu yang ada sekarang. Baik memang misalnya saya sebagai seorang dokter gigi ya, saya harus tetap mengikuti perkembangan ilmu dokter gigi. Tapi tidak cukup hanya sebagai dokter gigi saja, juga kita harus mengikuti ilmu-ilmu lain, misalnya ilmu sosial, setidaknya kita tahu gitu ya. Kemudian juga kita juga harus memahami nilai-nilai kita sebagai ASN yang berakhlak ya, sehingga kita kalau sudah dosen itu kan sebagai seorang contoh ya. Jadi sebagai seorang contoh, ASN itu sebagai seorang contoh, kita juga harus menerapkan menjadi seorang dosen atau ASN yang berakhlak ya. Kalau kitanya sudah berakhlak ya insya Allah akan berimbas menjadi contoh juga untuk nantinya mahasiswa kita ya, sehingga akan berimbas juga nanti untuk baik negara kita, untuk kedamaian, ketentraman, kemudian kemandirian negara, sehingga dapat memecahkan kalau ada permasalahan baik di negara juga ya, ikut berperan kita sebagai seorang dosen secara tidak langsung ya. Mungkin itu saja sih Kamila. Baik, terima kasih, luar biasa banget jawaban dari Pak Yasmin. Baik, terima kasih saya ucapkan kesempatannya dapat mewawancarai role model saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.